Tauhid Channel. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa anfusana may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsaatuhah wa kullah nar. Para pemirsa, para pendengar, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah sempat kita bisa ilmu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keikhlasan dalam menuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa menjadikan kemuliaan bagi kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian ini kita akan membahas kaidah yang ke-11 yang dibawakan oleh Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf dalam buku beliau Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis dalam memahami fikih Islami. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting untuk kita bahas dan kita fahami dengan baik. Kaidah tersebut berbunyi tabaddulu sababil milki katabaddulil ain. Tabaddulu sababil katabad perubahan pemilikan itu seperti perubahan sebab kepemilikan pada sebuah benda itu seperti perubahan zat benda itu. Ya. Kalau misalnya kita mempunyai misalnya buah durian, ya. Kita misalnya punya buah durian, ya. Buah durian tersebut kita ganti dengan buah durian yang lain. Ini namanya perubahan zat benda, ya. Sekarang zat bendanya diubah dengan benda lain, walaupun hampir sama, ya, sama-sama durian. Tapi zat durian yang tadi, yang pertama, itu berbeda dengan zat durian yang baru, walaupun sama-sama durian. Baik, ini perubahan zat. Adapun perubahan sebab kepemilikan, itu adalah misalnya saya punya durian satu, saya kasihkan ke teman saya. Ini sebab kepemilikannya berubah. Ya, tadinya punya saya, kemudian saya berikan ke orang lain. Maka benda tersebut kepemilikannya berubah menjadi milik teman saya. Maka durian tersebut ketika berubah kepemilikan seakan-akan zatnya berubah. Seakan-akan zatnya berubah. Walaupun zatnya tidak berubah, tapi karena sebab kepemilikan berubah, maka seakan-akan zatnya berubah. Kaidah ini sangat penting untuk kita ketahui dan bisa menjawab banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini.
Seperti misalnya uang, ya. Uang ini dari tangan satu ke tangan yang lainnya terjadi perubahan sebab kepemilikan. Tapi uangnya sama. Uangnya sama. Yang berubah hanyalah sebab kepemilikannya. Maka sebab kepemilikan tersebut mempengaruhi hukum uang itu. Seakan-akan uangnya berubah zatnya. Kalau misalnya ada orang, misalnya dia PSK, pekerja seks komersial atau pelacur. Dia bekerja sebagai pelacur, kemudian mendapatkan uang dari pekerjaan pelacurnya. Maka uang yang sampai kepada dia adalah uang yang diharamkan. Uang haram. Dia uang, dia mendapatkannya dengan pulang ke rumah membutuhkan untuk diminum. Nelpon tukang air, Pak, saya butuh air 1 galon. Saya tunggu di rumah saya ya. Akhirnya penjual galon, ya, penjual air galon, ya, membawa galon yang berisi air ke rumahnya si pelacur ini. Rp10.000 ya. Oleh pelacur kepada penjual air galon. 20.000 ini dari hasil melacurnya. Halal ataukah haram? Kita katakan halal. Kenapa? Karena berdasarkan kaidah ini, tabaddulu sababil milki katabaddulil ain. Perubahan sebab kepemilikan sebuah benda itu seperti perubahan zatnya. Sehingga ketika uang diambil dengan cara yang haram, maka jadinya haram. Setelah uang jadi haram itu, ya, berpindah kepemilikan dengan cara yang halal, maka jadinya halal. Ya, ini kaidah yang sedang kita bahas. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita. Tapi adakah dalil yang mendasari kaidah ini? Tapi banyak dalil yang mendasari kaidah ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin faqila tusuddiqa ala Barirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, diberi daging. Kemudian ada yang mengatakan bahwa daging tersebut disedekahkan kepada Barirah. Bahwa sebenarnya daging itu adalah daging yang tadinya disedekahkan kepada Barirah. Ya, bisa disedekahkan, bisa dizakatkan, ya, kepada Barirah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memakan uang zakat. Tidak boleh memakan uang sedekah. Begitu pula ahlul bait beliau. Taib. Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi daging yang tadinya adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa laha shadaqah wa lana hadiyah. Daging tersebut memang disedekahkan kepada Barirah, tapi daging tersebut akhirnya menjadi hadiah untuk kita. Maksudnya Barirah di sini, ya, menghadiahkan daging itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau memakannya. Taib. Dagingnya sama. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau memakannya? Dagingnya sama-sama. Ya, tadinya daging tersebut adalah
daging sedekah atau daging zakat. Tapi setelah dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau memakannya. Kenapa? Karena perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zat barangnya. Ya. Perubahan sebab kepemilikan yang terjadi pada sebuah benda itu seperti perubahan zat benda tersebut. Taib. Dalil lain, ya, adalah dalil yang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah mengatakan, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Faqala 'indakum syai'? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada sesuatu? Qalat la. Aisyah mengatakan tidak ada, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa syai'un ba'athat bihi Ummu Atiyah min asy-syah allati ba'athta ilaiha min as-sadaqah. Kecuali ada daging, ya, daging kambing yang dibawa oleh Ummu Atiyah. Tapi sebenarnya daging tersebut tadinya daging yang engkau sedekahkan kepada Ummu Atiyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan daging kambing tersebut kepada Ummu Atiyah sebagai sedekah. Kemudian Ummu Atiyah memberikan daging tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sebagai hadiah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha qad balagat mahillaha. Sungguh daging tersebut sudah sampai pada tempatnya. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ya, tadi dagingnya sudah saya sedekahkan kepada Ummu Atiyah. Ya, sudah sampai kepada tujuannya. Kemudian daging tersebut diberikan kepada kita sebagai hadiah, tidak ada masalah. Walaupun dagingnya sama. Perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zat sebuah benda. Ini termasuk di antara dalil yang bisa menjadi dasar kaidah kita, ya. Baik, dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahillu sadaqatu li ghaniyyin illa li khamsah. Sedekah tidak halal untuk orang yang kaya kecuali untuk 5 orang. Maksudnya 5 orang yang kaya. Taib. Yang pertama, li ghazin fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berjihad fi sabilillah. Au li'amilin 'alaiha. Atau orang yang bertugas sebagai pembagi zakat. Walaupun dia orang kaya, maka dia berhak dengan bagian zakat. Au li gharimin, atau orang yang terbelit hutang, walaupun dia kaya tapi terbelit hutang. Au li rajulin ishtaraha bimalihi, au li rajulin, atau orang, ya, seseorang yang membeli barang tersebut dengan hartanya. Jadi dia bersedekah kepada orang lain. Kemudian setelah itu dia beli barang itu. Mungkin karena dia membutuhkan lagi. Asalnya dia tidak membutuhkan, kemudian dia kasih ke orang. Qadarullah wa masya'afa'al, dia butuh lagi barang itu. Orang tersebut miskin. Akhirnya dia beli, sudah saya beli saja. Maka barang tersebut balik lagi. Yang tadinya asalnya sedekah balik lagi kepada dia.
aw li rajulin kana lahu jarun miskin fatusuddiqa 'alal miskin fa ahdaha al miskinu lil ghani. Atau orang yang tadinya dia punya tetangga yang miskin, kemudian tetangga tersebut diberikan sedekah, ya dia mendapatkan sedekah dari orang lain, dan sedekah tersebut akhirnya dihadiahkan kepada orang yang kaya, kepada tetangganya yang kaya. Ini juga tidak ada masalah, ya dibolehkan sedekah bagi orang kaya pada hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini disebutkan bahwa ada beberapa barang yang kembali lagi kepada orangnya, tapi perubahan kepemilikan berubah, ya, maka hukumnya barang tersebut menjadi berubah. Ya, seperti tadi ada orang membeli barang yang pernah dia berikan kepada orang lain. Membeli barang yang pernah dia berikan kepada orang lain. Ya, sebenarnya kembali atau mengambil kembali barang yang dia berikan kepada orang lain tidak boleh. Tapi sekarang dia merubah atau mengubah sebab kepemilikannya. Yang tadinya diberikan, kemudian sekarang dia beli lagi. Karena sebab kepemilikan jual beli itu dibolehkan, maka menjadi halal barang itu bagi dia. Taib. Ini dalil yang menunjukkan bahwa perubahan sebab kepemilikan pada sebuah benda itu seperti perubahan zat bendanya. Taib. Penerapan dari kaidah ini yang paling penting, ya. Kalau kita mempelajari kaidah fikih, ya, yang paling penting adalah kita memahami kaidahnya dengan baik. Kemudian kita memahami dalilnya, kemudian kita mengetahui penerapan dari kaidah tersebut. Ya, contoh-contoh penerapannya. Ya, dengan contoh-contoh penerapan tersebut, kita bisa mengembangkan penerapannya pada masalah-masalah yang lain yang tidak disebutkan di dalam kitab. Dan tentunya, ya, permasalahan yang dicakup oleh sebuah kaidah ini sangat banyak. Taib. Penerapan dari kaidah ini. Kaidah ini banyak digunakan dalam berbagai masalah fikih. Ya, di antaranya yang pertama, orang fakir miskin yang menerima barang zakat atau sedekah, lalu dia menghibahkan atau menghadiahkan kepada orang kaya, atau ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang lain yang asalnya tidak halal menerima sedekah, maka itu halal baginya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang miskin mendapatkan sedekah dari orang lain, kemudian orang tersebut menghadiahkan, ya, orang miskin itu menghadiahkan barang yang tadinya adalah sedekah kepada orang yang kaya, maka orang yang kaya dibolehkan menerima hadiah tersebut, walaupun tadinya asalnya adalah barang sedekah dan orang kaya tidak boleh menerima sedekah. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, la tahillu shadaqah li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawi. Sedekah itu tidak dihalalkan bagi orang yang kaya dan orang yang masih punya tenaga, masih kuat bekerja. Baik. Tapi kalau misalnya sedekah itu diberikan kepada miskin, ya, diberikan kepada orang yang miskin, dan orang yang miskin akhirnya menghadiahkan kepada orang yang kaya, maka dibolehkan bagi orang yang kaya untuk menerima hadiah itu, karena sebab kepemilikannya sudah berubah. Baik. Contoh yang kedua, orang miskin yang menerima kulit hasil ibadah kurban, maka boleh bagi dia untuk menjualnya. Walaupun sebenarnya, ya, tadinya tidak boleh kulit dijual. Tapi sekarang kulit tersebut sudah dikasihkan kepada orang yang miskin.
sudah sampai kepada orang miskin itu sebagai hasil dari hewan kurban. Kemudian setelah kepemilikan sampai ya kepada si miskin, ya, maka itu menjadi milik orang miskin itu. Dia bebas untuk memindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan cara apapun. Bisa dengan cara hadiah, dihadiahkan kepada orang yang kaya, tidak ada masalah. Atau dihibahkan ya kepada orang yang membutuhkan, tidak ada masalah. Atau dijual, tidak ada masalah. Silahkan dia menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan harganya. Taib. Karena sebab kepemilikan itu seperti ya perubahan sebab kepemilikan pada sebuah benda itu seperti perubahan zat benda tersebut. Taib, contoh yang lain. Contoh yang ketiga, kalau ada seseorang yang menyedekahkan atau menghadiahkan sebuah barang kepada kerabatnya, lalu kerabat itu meninggal dunia. Kemudian harta itu dia terima kembali karena dia adalah ahli warisnya. Maka halal bagi dirinya menerima warisan tersebut dan insya Allah pahala sedekahnya tidak hilang. Seakan-akan barang itu barang lain, bukan barang dia yang tadi. Karena adanya perubahan sebab kepemilikan. Ya. Karena adanya perubahan sebab kepemilikan. Tadinya dia sedekahkan atau dia hadiahkan kepada kerabatnya, kemudian kerabatnya meninggal dan dia sebagai ahli warisnya, maka barang tersebut kembali kepada dia. Tapi karena sebab kepemilikannya sekarang adalah karena warisan, maka seakan-akan benda tersebut berubah zatnya. Sehingga dia boleh menggunakannya lagi, ya, boleh menerimanya. Taib. Contoh yang keempat, misalnya ada orang, ya, di sini disebutkan ada orang yang menabung di bank konvensional. Dia sudah meminta kepada pihak bank untuk meniadakan bunga pada tabungannya, tapi bank tidak bisa. Dan dia terpaksa harus menabung di bank tersebut karena sesuatu alasan yang mendesak dia untuk menabung di bank konvensional tersebut. Akhirnya dia mendapatkan bunga. Maka menjadi kewajiban dia untuk membersihkan uangnya dari bunga itu. Dia punya kewajiban untuk membersihkan uangnya dari bunga. Dan bank juga memberikan info ya bahwa tambahan sekian adalah bunga. Maka dia harus mengeluarkan bunga tersebut. Karena itu adalah riba. Taib. Ketika dia mengeluarkan dana bunga itu dari tabungannya dan dia gunakan untuk membuat fasilitas umum, ya. Misalnya dia gunakan untuk membuat lapangan sepak bola misalnya. Dan jadilah lapangan sepak bola. Kemudian dia bermain bola di lapangan tersebut. Bolehkah seperti ini? Karena sekarang dia pada hakikatnya memanfaatkan ya bunganya. Dia memanfaatkan bunga yang dia dapatkan dari bank. Apakah dibolehkan dia bermain bola di tempat tersebut? Kita katakan boleh. Kita katakan boleh. Kenapa? Karena sebab kepemilikannya sudah berubah. Ya, tadinya asalnya riba. Kemudian dia buat fasilitas umum. Sekarang dia sebagai pengguna fasilitas umum itu. Bukan pengguna uang riba. Uang ribanya sudah dijadikan fasilitas umum dan dia sekarang sebagai pengguna fasilitas umum itu. Sehingga ini
ya karena perubahan kepemilikan sudah berubah, ya maka seakan-akan zatnya juga berubah. Seakan-akan zatnya berubah sehingga hukum juga berubah. Taib. Contoh yang kelima yang bisa dijadikan sebagai percontohan dari kaidah ini adalah bolehnya menerima pemberian dari orang yang bekerja di bank. Kalau ada orang yang pekerjaannya sebagai pegawai bank konvensional, tentunya gaji yang dia terima adalah gaji yang haram. Karena dia kerjanya di bank konvensional dan kita tahu di sana ya pada asalnya ya bank tersebut dibuat untuk ya sesuatu yang banyak ribanya. Biasanya bank dibuat memang untuk itu. Ya, ada tabung menabung, ini jelas riba, ya. Nanti ada deposito, jelas riba. Nanti ada obligasi, ya jelas riba. Ya. Dan ada akad-akad lain yang biasanya banyak ribanya. Sehingga pegawai bank konvensional ini ya gajinya haram. Karena di situ dia bekerja untuk mensukseskan akad-akad yang banyak ribanya. Taib. Apabila ada orang bekerja di bank ribawi, bank konvensional, kemudian dia memberikan hadiah kepada kita. Memberikan hadiah kepada kita, ya barang atau makan. Bolehkah kita menerimanya? Kita katakan boleh. Kalau ada orang Ustadz, lebih hati-hatinya kita tolak saja Ustadz. Atau untuk maslahat dia kita tolak. Agar dia tahu bahwa pekerjaan dia itu haram Ustadz. Kita katakan, kalau misalnya kita menolaknya karena maslahat, ya bukan karena kita beranggapan haram, maka boleh-boleh saja. Karena maslahat apa? Ya untuk mendakwahi dia, agar dia merasa bersalah dengan pekerjaannya tersebut dan akhirnya bisa berhenti dari pekerjaannya. Ya tidak ada masalah seperti itu, tapi bukan berarti hadiah dia itu haram untuk kita terima. Atau misalnya dia ingin berhati-hati saja. Saya tidak ingin ya ada syubhat. Ya saya hati-hatilah, saya menjauhi hal-hal yang ya, nyerempet-nyerempet ke sana. Ya kita katakan tidak ada masalah kalau tujuannya seperti itu. Tapi secara kaidah hal tersebut dibolehkan. Secara kaidah hal tersebut dibolehkan. Tabaddulu sababil milki katabaddulil ain. Karena perubahan sebab kepemilikan pada sebuah benda itu seperti perubahan zat dari benda itu, ya seakan-akan zatnya berubah. Baik. Yang berikutnya adalah contoh yang berikutnya yang keenam, bolehnya menerima gaji dari orang yang pekerjaannya haram. Bolehnya menerima gaji dari orang yang pekerjaannya haram. Tadi saya contohkan orang yang pekerjaannya sebagai pelacur. Saya contohkan lagi misalnya ada orang yang pekerjaannya sebagai penyanyi, bidu wanita. Ini jelas diharamkan. Ya apalagi kebanyakan dari mereka itu mengumbar auratnya. Belum lagi goyangnya. Belum lagi peralatan musiknya. Ya, jelas ini diharamkan. Belum lagi membangkitkan syahwatnya. Bahkan bidu wanita bisa dikatakan sebagai dosa besar. Bisa dikatakan sebagai dosa besar. Karena banyaknya dosa yang terkumpul di sana. Apakah uang tersebut halal di tangan driver ojek online? Kita katakan halal. Kita katakan halal. Kenapa? Ya karena tadi tabaddulu sababil milki katabaddulil ain. Karena perubahan sebab kepemilikan pada sebuah benda itu seperti perubahan zat benda itu. Kalau misalnya
Ada seorang petani. Dia menerima uang dari hasil panennya. Uangnya halal. Ya, uangnya halal karena sebab kepemilikannya halal. Kemudian dari petani tersebut, akhirnya petani itu misalnya punya gawe, ya. Ada pernikahan, dia misalnya menyewa biduanita. Biduanita orkes, ya. Melakukan kemaksiatan, kemudian mendapatkan upah dari kemaksiatan tersebut. Uang yang tadinya halal pindah ke biduanita menjadi haram. Kemudian biduanita membutuhkan taksi misalnya. Maka uang yang diambil oleh biduanita kemudian diberikan kepada driver taksi tadi menjadi halal lagi. Menjadi halal lagi, ya, karena tadi perubahan sebab kepemilikan. Baik. Contoh yang ketujuh. Menerima pemberian dari orang tua yang pekerjaannya tidak halal. Menerima pemberian orang tua yang pekerjaannya tidak halal. Jadi anak, istri itu punya hak nafkah. Ya. Mereka punya hak nafkah, mereka juga boleh menerima pemberian orang tuanya. Kalau orang tuanya pekerjaannya haram bagaimana? Ya, pekerjaannya haram dan berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti riba, seperti pekerjaannya pemusik, ya, atau pekerjaannya sebagai pelacur misalnya. Bagaimana anak-anaknya? Ya. Apakah mereka boleh menerima pemberian orang tuanya, ya? Sesuai dengan kaidah ini sebenarnya dibolehkan. Sesuai dengan kaidah ini sebenarnya dibolehkan. Karena uang tersebut, ya, berpindah ke anak dengan sebab yang halal. Karena memang anak mempunyai hak nafkah dan hak nafkah itu halal. Atau misalnya orang tuanya memberikannya dengan sukarela. Pemberian atau hibah seperti ini juga dibolehkan. Hibah seperti ini juga dibolehkan. Dan ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak berhubungan dengan hak manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya. Sehingga seperti ini orang tuanya berdosa. Di tangan orang tua harta itu haram. Tapi ketika berpindah ke anak, ya, dengan sebab yang halal, maka harta tersebut menjadi halal di tangan anak. Namun demikian, ya, kalau misalnya anak tahu orang tuanya pekerjaannya haram, ya, maka dia harusnya memberikan masukan kepada orang tuanya. Harusnya dia memberikan nasihat kepada orang tuanya. Dan hendaknya dia tidak menggunakan harta orang tuanya kecuali yang dia butuhkan saja. Hendaknya demikian, ya. Dan ini yang lebih baik, ya. Karena walaupun harta tersebut halal di tangan anak, ya, tapi tetap ada pengaruh buruknya. Tetap ada pengaruh buruknya. Ada efek buruknya. Ya, bukankah kita tahu, ya, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang dia berdoa, ya, wa malbasuhu haram, ya, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Dikatakan ada orang berdoa, ya, dengan keadaan kainnya lusuh, dia juga dalam keadaan safar, ya, tapi pakaiannya haram, ya, minumannya haram, diberikan makan dari sesuatu yang haram. Bagaimana orang tersebut diijabahi doanya? Ya, ada efek buruk pada anak, ya, apabila memakan harta yang asalnya haram, walaupun di tangan dia halal, ya, tapi asalnya harta tersebut haram, sehingga, ya, ini punya efek yang tidak baik, ya. Makanya kalau misalnya ada istri yang suaminya pekerjaannya haram, atau anak yang ayahnya pekerjaannya haram, atau ibu pekerjaannya haram, maka, ya, kita tahu dengan kaidah ini dia boleh, ya, dia boleh untuk menerima pemberian orang tuanya. Dia boleh untuk menerima nafkah dari orang tuanya. Tapi dia juga harus membatasi dirinya, ya. Sebaiknya dia membatasi dirinya.
Jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta orang tua. Ya cukup dengan yang dia butuhkan saja. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini atau diberikan catatan di sini, ada sesuatu yang terlihat ya menjadi milik seseorang, padahal sebenarnya kepemilikan tidak berpindah ke tangan dia. Seperti misalnya ada orang yang mencuri. Ketika ada seseorang mencuri barang milik orang lain, dan sekarang barang tersebut sudah berpindah ke tangannya, maka ini bukan berarti hak kepemilikan menjadi berubah. Kalau misalnya pencuri tersebut setelah mendapatkan barang curiannya menjual kepada orang lain, menjual barang curian itu kepada orang lain, maka di sini jual beli tidak sah. Di sini jual beli tidak sah. Kalau misalnya pembelinya tahu ternyata itu barang temannya sendiri, maka pembeli harus mengembalikan barang tersebut kepada temannya. Kenapa? Karena penjual tadi sebenarnya tidak memiliki barang itu. Dan penjual tidak boleh menjual barang milik orang lain. Ya, seorang penjual tidak boleh menjual barang milik orang lain. Itu bukan haknya dia. Sehingga kalau misalnya kita tahu bahwa barang tersebut barang curian, ya maka kita tidak boleh membelinya. Kalau kita tahu itu barang curian, kita tidak boleh membelinya. Kenapa? Karena barang tersebut bukan milik penjualnya. Atau kalau terlanjur membelinya, maka kita harus kembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Ustadz, kita rugi dong kalau kita kembalikan barang kepada pemiliknya. Islam sebenarnya sudah memberikan kita solusi. Solusinya apa? Solusinya kita kembali kepada penjualnya. Dan kita katakan, barang yang kamu jual itu milik si fulan. Maka kamu harus mengembalikan uang yang saya berikan ke kamu. Karena itu ternyata milik si fulan. Ustaz, nanti penjualnya bagaimana Ustaz? Nanti penjual akan harusnya dia kembali kepada orang yang menjual barang itu kepada dia. Dan dia meminta ganti rugi. Atau meminta kembali uangnya. Ternyata itu bukan barangmu. Mana uangku? Sampai akhirnya ke pencurinya. Ya, sebenarnya seperti itu ya. Kalau syariat Islam ditegakkan, maka bisa kita melakukan hal yang seperti ini ya. Tapi kalau misalnya itu sulit untuk dicapai ya, maka paling tidak kalau kita terlanjur membeli barang yang ternyata itu curian ya, maka sudah ya, kita bebaskan diri kita dari barang yang haram tersebut. Silahkan kembalikan kepada orang yang memilikinya. Kalau kita misalnya kembali kepada penjual, ternyata penjual tidak mau mengembalikan uang kita, ya sudah, ya sudah, kita biarkan saja atau kita laporkan kepada pihak yang berwajib, ya kemudian biar mereka mengurusnya. Atau kalau tidak mau seperti itu ya sudah, relakan saja dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengurangi jatah rizki kita karena masalah tersebut. Kalau itu memang jatah rizki kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan jatah tersebut dari jalan yang lain ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufiknya agar bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah dan menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid Channel.